Hadratul Rasul meninggal. Sudah datang kepada Hadratul Rasul sambil air matanya bercucur air mata Siti Fatimah di hadapan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Siti Fatimah nangis. Keluar air matanya. Hadratul Rasul dapat lihat air mata keluar daripada dua mata Siti Fatimah. Tentunya dari sedihnya karena akan terpisah antara anak dan ayah. Udah dah. Udah begitu dipanggil Siti Fatimah, peluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang air matanya bercucuran, si Siti Fatimah nih dipanggil oleh Hadratul Rasul, dipeluk. Apa kata Rasul waktu dia lihat anaknya ternyata air matanya bercucuran? Karena tentunya dari sedihnya bapaknya akan meninggal. Hadratul Rasul dia lihat Siti Fatimah kelihatannya sedang sedih sekali melihat keadaan ayah akan pulang ke rahmatullah. Dia peluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anaknya Siti Fatimah. Apa kata Rasul? Apa nih kata Rasul kepada anaknya Siti Fatimah yang tercinta? Kan kayak sebagian kita, kalau kayak kita sebagai anak suruh bikin kencang nangisnya. Suruh pada bikin kencang nangisnya. Hadratul Rasul lain, namanya juga Rasul. Dia datang Siti Fatimah tahu bahwa Hadratul Rasul dia mau pulang ke rahmatullah, dan dia nangisnya juga tentu dia ada punya perasaan Siti Fatimah. Nabi bersabda kepada Siti Fatimah yang sedang bercucuran air mata itu. Apa katanya Rasul kepada Siti Fatimah? Hai Fatimah, hai Fatimah, engkau di antara keluarga aku yang paling pertama menyusul kepada aku. Kata siapa tuh? Rasulullah. Hai Fatimah, engkau di antara keluarga aku yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Hanya mula pertama, tahu sebulan lagi, tahu 1 hari lagi, tahu 2 hari lagi, tidak diterangkan. Hanya yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Jadi maksudnya keterangan yang baru tentu Nabi ngasih tahu kepada kepada Siti Fatimah bahwa bila mana Hadratul Rasul meninggal dunia juga nanti jangan bingung-bingung. Kenapa? Karena yang pertama nyusul kepada aku kata Rasul ialah anti, begitu. Maksudnya begitu. Jadi Nabi ngasih tahu kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, nanti tak usah susah-susah, ya, tak usah nangis-nangis, tak usah susah-susah. Kenapa? Karena yang mula pertama nyusul kepada aku ialah engkau. Kata siapa tuh? Kata bapaknya tuh. Bapaknya Siti Fatimah. Hadratul Rasul memberitahu begitu. Yang mula pertama. Coba kalau dibandingkan manusia yang tidak di zaman Rasul atau bukan kayak Siti Fatimah, dikasih tahu begitu, yang mula pertama menyusul kepada Rasulullah, rupanya bikin menjerit benar-benar, bikin menjerit setakar tenaga dan menjeritnya. Kenapa? Udah bapaknya meninggal, dia juga akan apa? Akan nyusul. Tapi tidak. Waktu Nabi memberitahu kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, engkau seorang keluarga aku yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Terus diam dia. Diam terus Siti Fatimah, tidak terus dia nangis, tidak diam. Seakan-akan dia gembira. Memang gembira hatinya bahwa pulang
ayahnya tidak menjadi su'a, yang perlu dia menyusul ayahnya. Jadi dia akan menyusul kepada ayahnya, akan pulang bersama-sama tidak lama-lama lagi. Begitulah segala apapun juga dari Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat diberikan kepada umatnya, barang yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga. Hadratur Rasul, karena seorang Rasul dapat diberikan bangsa amar perkara-perkara yang gaib. Allah Ta'ala berikan kepada Hadratur Rasul karena dia seorang Rasul yang dapat menerima segala apapun juga pesan-pesanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karena itu, di sini pun di doa hadis yang pertama kita baca, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan didapati, dialami oleh umat-umatnya. Tahu semua hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa gaib yang semacam tadi itu tidak sembarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tahu kepada seorang. Wah, kacau, nggak bisa sekampung orang pada jerit. Kenapa? Karena tahu anaknya mau meninggal, bapaknya mau meninggal, seandainya mau meninggal. Tuh, walau meskipun tinggal 1 hari 2 hari lagi, tetap aja itu rahasia Allah disembunyikan agar supaya umat manusia ini tenang di dalam keadaannya, meskipun itu bala atau itu ujian atau itu mati akan datang besok atau datang setinggal 1 jam lagi, tapi rahasia Allah disembunyikan. Jadi seakan-akan tidak dapat yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Alhamdulillah, paling enak dah agama-agama Allah. Paling enak agama-agama Allah. Segala hukum masalah apapun juga tidak mendapat kesempitan dalam suatu apapun juga, dapat keluasan segala apapun. Makanya syukur kita kepada Allah yang Allah Ta'ala berikan kita, jadikan kita seorang mukminan, iman lidah kita, iman telinga kita, iman segala rambut kita, iman enggak? Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tenang aja. Cucunya Sayyidina Hasan Hussein bakal secara terbunuh dengan umatnya tahu ini cucu Rasul, pakai dipotong lehernya begitu tuh umat. Udah nggak soal apa-apa. Urusan siapa? Urusan Allah.